Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Novita Ramadhani dengan nomor NIM 30313 dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pembuatan video kali ini yaitu ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas A1.1 yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Hadi. Di sini saya akan membawakan video dengan judul yaitu Pancasila dan Vaksinasi sebagai Penyembuh Negara. 1 tahun belakangan ini, Indonesia memiliki tantangan yang besar bagi keutuhan bangsa, yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 pertama kali diidentifikasi berasal dari pasar ikan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 18 sampai 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Kemudian, sejak 31 Desember sampai 3 Januari, terdapat peningkatan kasus virus ini yang ditandai dengan dilaporkannya 44 kasus. Tidak hanya di China, penyakit ini juga mulai masuk ke negara tetangga seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Terhitung per tanggal 30 Januari 2020, terdapat 7.736 kasus COVID-19 di China dan 86 kasus lainnya di berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, Australia, Kanada, Finlandia, Perancis, dan Jerman. Sedangkan untuk kasus COVID-19 di Indonesia sendiri pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus yaitu 2. Pada tanggal 31 Maret 2020, kasus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan jumlah 1.528 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 136 kasus atau jika dihitung tingkat mortalitasnya yaitu 8,9%. Untuk menghadapi pandemi 19 ini, para pemangku kepentingan atau pemerintah melakukan berbagai upaya seperti diberlakukannya protokol kesehatan, kebijakan work from home, kebijakan PSBB atau PKKM, juga kebijakan terkait vaksinasi COVID-19. Protokol kesehatan yang diterapkan di Indonesia disebut 5M yang terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hal ini ditujukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 dari individu-individu yang telah terinfeksi. Sedangkan terkait kebijakan vaksinasi COVID-19 ini, pemerintah membentuknya dengan tujuan untuk menurunkan kesakitan serta angka kematian akibat COVID-19. Yang kedua yaitu mencapai kekebalan kelompok atau populasi atau bisa disebut dengan herd immunity untuk mencegah penularan virus dan melindungi kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah menjaga produktivitas serta meminimalisir dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun sampai saat ini pun masih banyak dari kalangan masyarakat umum yang menolak atau tidak bersedia untuk diberi vaksin COVID-19. Alasan yang paling sering saya dengar sendiri yaitu karena keraguan akan efektivitas vaksin dan juga terkait efek yang akan diterima setelah melakukan vaksinasi. Selain itu, di zaman globalisasi seperti ini yang dimana sosial media atau media sosial itu memiliki peran penting dalam penyebaran informasi. Namun terkadang media sosial ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwajib untuk menyebarkan hoaks. Tak terkecuali hoaks tentang vaksin COVID-19 ini. Akibat dari menyebarnya berita hoaks tersebut, banyak masyarakat yang terpengaruhi sehingga enggan atau menolak untuk diberi vaksin. Meskipun telah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Satgas COVID-19, oleh pemerintah bahwa vaksin yang akan diberikan ini sudah diuji halal dan aman untuk kesehatan masyarakat, akan tetapi tetap saja masyarakat menolak dan mengikuti berita hoaks tersebut. Hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk memerangi virus COVID-19 dikarenakan masyarakat tidak mendukung adanya program vaksinasi ini. Merebaknya berita hoaks atau rumor ini dapat memecah persatuan bangsa ketika seharusnya dalam menghadapi suatu tantangan kita bersatu untuk melawannya.
Jika berita, rumor atau hoax seperti ini secara terus-menerus menyebar, maka kemungkinan akan terjadi disintegrasi antara masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya penguatan rasa nasionalisme melalui identitas nasional bangsa. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Yudi Latif dalam kuliah umum MKBU Universitas Airlangga pada tahun 2020 kemarin, bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat akan mampu bertahan dan menghadapi masalah pandemi ini dengan cepat. Seperti contohnya adalah negara-negara yang berada di sekitar China, yaitu Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan. Sedangkan di Amerika Serikat dan sekitarnya yang memiliki jarak lebih jauh dari Wuhan, justru lamban dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dikarenakan identitas nasional yang dimiliki oleh mereka masih tergolong lemah. Indonesia yang merupakan negara multikultural dan tentunya dengan masyarakat yang majemuk menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Seluruh keberagaman, suku, ras, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia tertuang dalam kelima sila Pancasila. Nilai-nilai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan kepribadian bangsa dan dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Pancasila yang dijadikan pandangan hidup masyarakat ini merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia karena terdapat nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya, masyarakat dapat merajut rasa nasionalisme menjadi lebih kuat. Hal itu ditujukan agar seluruh masyarakat Indonesia bergotong royong untuk melawan COVID-19. Dengan meningkatkan rasa nasionalisme dalam masyarakat, maka berita-berita hoax atau rumor yang beredar di masyarakat mengenai vaksinasi juga akan mampu dihalau dengan rasa persatuan tersebut. Masyarakat akan bergotong royong dan saling membantu dalam upaya mematuhi kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan protokol kesehatan sampai pada kebijakan vaksinasi. Di sisi lain, kita sebagai mahasiswa memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam memantapkan sinergitas terkait vaksinasi COVID-19. Sebelum meyakinkan terkait vaksinasi, kita memiliki peran untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya rasa nasionalisme dan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Selanjutnya, kita harus menyatukan masyarakat dengan satu pandangan bahwa vaksin COVID-19 yang diberikan akan bekerja secara efektif dan tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Mahasiswa dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait vaksinasi dengan pengetahuan yang didapat melalui berbagai sumber kredibel, seperti pemaparan dari Kementerian Kesehatan, dari peraturan perundang-undangan, dari Satgas COVID-19, dan lain sebagainya. Sosialisasi yang dilakukan dapat dilakukan melalui media digital, mengingat masih terdapat pembatasan dalam masyarakat yang saat ini dilakukan. Media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, ataupun kolom opini dapat dijadikan sebagai tempat sosialisasi. Sosialisasi dapat digambarkan dalam bentuk pamflet atau artikel opini, atau juga video, juga melalui webinar atau seminar online dengan mendatangkan narasumber yang terpercaya. Salah satu webinar terkait vaksinasi yang dilakukan oleh Universitas Airlangga adalah webinar yang diselenggarakan oleh AMSA, CIMSA, dan BMKM-FK Unair yang bertajuk Sustain atau singkatan dari ASICOVIRS Webinar on Addressing Rumor About Vaccine. Webinar tersebut menghadirkan narasumber yang sudah terkenal di masyarakat, yaitu Dr. Raisa Broto Asmoro selaku juru bicara Satgas COVID-19, lalu Dr. M. Adib Humaydi, SPOT selaku Ketua terpilih dari IDI, dan Bapak IR Budi Gunadi Sakidin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, berbagai universitas di Indonesia dan institusi tertentu juga membantu dalam pengembangan vaksin merah putih. Produksi protein rekombinan dilakukan oleh LIPI dan Universitas Gadjah Mada. Untuk DNA, mRNA, dan virus herpes dilakukan oleh Universitas Indonesia. Untuk adenovirus sendiri, yaitu dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung, dan adenovirus atau adeno-associated virus dikembangkan oleh Universitas Airlangga.
Dengan begitu diharapkan masyarakat Indonesia mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menghalau bahkan menghentikan laju penyebaran virus COVID-19 ini. Masyarakat yang merupakan bagian dari unsur negara menjadi penentu atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.